Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin saudara-saudari kami yang dimuliakan Allah, ayat-ayat puasa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bukan hanya tertulis pada ayat 183. Selama ini kita hanya mengetahui ayat puasa itu adalah Al-Baqarah 183 yang umum kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Padahal ayat-ayat puasa itu 183, 184, 185, 186 sampai 187. Ayat-ayat puasa itu saling terkait di antara satu ayat dengan ayat berikutnya. 183 misalnya Allah bercerita tentang kewajiban ibadah puasa. 184 Allah bercerita tentang keutamaan bulan Ramadan. 185 Allah bercerita tentang hikmah daripada melaksanakan ibadah puasa itu adalah Allah kabulkan seluruh permintaan doa-doa kita yang kita munajatkan kepada Allah. Kemudian 186, 187 dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas tentang ayat puasa pada surah Al-Baqarah 186. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini diawali dengan huruf waw. Dalam gramatikal bahasa Arab, waw itu adalah harful ataf, yang artinya huruf penghubung. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dan. Tetapi huruf waw itu tidak muncul begitu saja. Waw itu muncul karena ada peristiwa-peristiwa dari ayat-ayat sebelumnya. Ada hukum-hukum puasa yang muncul pada ayat-ayat sebelumnya. Lalu kemudian dari rentetan peristiwa-peristiwa puasa pada ayat-ayat di atasnya, Allah kemudian menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dari rentetan ibadah puasa itu, kata Allah, idza sa'alaka, idza, kalau dia bertemu dengan fi'lun madhi, maka pengertiannya adalah mudhari. Sama seperti dalam surah An-Nasr kata Allah, idza jaa. Idza jaa itu fi'lun madhi. Anasrullahi wal fath. Kalau huruf idza bertemu dengan fi'lun madhi dalam tata bahasa Arab, maka pengertian adalah mudhari. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah, maka Allah akan bukakan kota Mekah. Padahal ayat itu turun sebelum peristiwa Fatuh Mekah. Nah, pada ayat 186 ini sama. Ketika Allah mengatakan, idza sa'alaka 'ibadi anni. Sa'ala itu adalah fi'lun madhi. Jadi kalau idza bertemu dengan fi'lun madhi, pengertiannya mudhari. Kalau ada hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Maka aku dekat sekali. Fa itu bentuk respon cepat Allah terhadap kita. Sama seperti dalam ayat Al-Imran 38-39. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi zurriyatan thayyibatan. Ketika Nabi Zakaria bermohon kepada Allah supaya Allah anugerahkan Nabi Zakaria anak keturunan yang saleh, anak keturunan yang baik. Padahal usia Nabi Zakaria sudah 90 tahun. Istrinya sudah divonis mandul. Tapi punya semangat untuk bermunajat kepada Allah, untuk berharap hanya kepada Allah. Lalu ayat ke-39, jawaban Allah, kata Allah, fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fa di situ bentuk cepat Allah merespon doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masih berdiri dalam mihrab Maryam, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, akan sholat belum lagi berdoa. Fanadathul malaikah. Fanadathul malaikah. Allah merespon cepat doa Nabi Zakaria. Dia belum meminta, tapi Allah utus malaikat untuk memberikan kabar
penting kepada Nabi Zakaria, bahwa Nabi Zakaria akan punya anak keturunan. Itu informasi yang disampaikan oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan namanya pun diberitahu Allah, namanya Yahya. Fa di situ adalah bentuk respon Allah terhadap kita. Kadang-kadang kita belum lagi meminta kepada Allah. Hati kita masih ingin supaya Allah menolong kita. Kita belum mengadakan tangan, belum mengangkat tangan, tapi kemudian Allah merespon cepat apa yang kita butuhkan. Fa inni qarib. Sampaikan ya Muhammad, aku begitu cepat merespon seluruh kebutuhan hamba-hambaku. Belum mereka minta, aku sudah meresponnya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mereka berharap hanya kepadaku, meminta hanya kepadaku dengan landasan keimanan, ketakwaan, maka Allah akan jawab, Allah akan ijabah doa-doa mereka. La'allahum yarshudun, agar mereka termasuk tergolong orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang mengedepankan akal pikiran mereka. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Jadi salah satu ciri orang yang benar itu berharap hanya kepada Allah dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, saudara kami yang dimuliakan Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebab Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada murka. Ramadan, 30 hari ini adalah syahrul doa. Hari-hari dari bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Bukan hanya ketika menjelang sahur, bagaimana Nabi beristighfar, berdoa di ujung ketika akan berakhir waktu sahur. Kemudian ketika akan berbuka. Ini 2 waktu yang Nabi selalu manfaatkan untuk berdoa. Tapi seluruh rangkaian waktu di Ramadan ini, seluruhnya adalah waktu-waktu yang diijabah untuk kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjadikan doa sebagai kekuatan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.